warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septifa Wilandra dengan NIM 23231068. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video singkat presentasi atau pembelajaran, di mana saya membuat video mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan kode sesi 202421270162. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi pada Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu mengenai bidang garapan administrasi pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas sebuah MTKIT dengan sumber daya manusia, di mana pada pembahasan ini secara umum untuk administrasi atau manajemen itu sendiri berarti terkait dengan proses pengelolaan, yang dimana adanya 7M dan 1I, yang dimana salah satu M-nya itu yang dimaksud adalah man atau memanusianya. Yang manusia itu banyak dalam konsep SDM atau sumber daya manusia, administrasi supervisi pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang peserta didik, yaitu di mana peserta didik merupakan tentang SDM-nya peserta didik, dan sekarang kita akan mengkaitkan dengan pendidik dan tenaga kependidikan, atau bahasa lainnya PTK, yang dimana pada istilah itu ada seperti PT, seperti yang sering kita dengar atau pernah kita dengar, itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pasti di dalam pikiran kita nih pasti bertanya-tanya, apa sih itu PK? Nah, di sini PK itu merupakan pendidik, siapa itu pendidik dan siapa itu tenaga kependidikan. Nah, pada arti pentingnya itu dapat diasumsikan pikiran kita itu seperti pendidik itu adalah guru dan dosen dan beberapa tenaga profesional lainnya. Masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang kita anggap itu seperti profesional di bidangnya, yang seharusnya mengerti dan paham tentang etik moral, tentang bagaimana tanggung jawab dan hak-hak yang seharusnya mereka berikan kepada kita nantinya. Nah, sering muncul nih pertanyaan besar untuk kita analisis, seperti bagaimana sih teknis proses mengelola administrasi atau yang disebut juga dengan PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti apa sih bentuknya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi PT atau KA, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan sekarang. Nah, pasti kita bakal cari tahu dulu nih, siapa sih itu pendidik dan siapa pula itu tenaga kependidikan. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di situ sangat dijelaskan bahwa bisa dipahami atau bisa dimengerti apa itu tenaga kependidikan, yaitu tenaga kependidikan itu adalah mereka atau orang masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka adalah untuk menunjang keterlaksanaannya proses pendidikan yang ada di tingkat satuan kependidikan dan sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, untuk pendidik selama ini tidak hanya pendidik itu, yaitu dosen maupun guru. Ternyata menurut Undang-Undang 20 Tahun 2003 itu juga yang namanya pendidik itu banyak jenisnya, kalibernya, sama artinya dengan mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, konselor, juga pamong belajar, ataupun tutor, instruktur, fasilitator yang disebut lain, yaitu sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Nah, pada saat ini ada nama-nama baru seperti widyaswara, seperti fasilitator, yang dimana itu kita buka kembali Undang-Undang 20 Tahun 2003, yang dimana itu
mereka memang masuk ke dalam kategori yang disebut sebagai pendidik. Jadi sudah bisa kita bedakan dua hal ini, pendidik dan tenaga kependidikan itu. Nah, di mana administrasi PT administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan yang kita pahami adalah mengelola itu sebuah proses bentuk aktivitas yang dilakukan oleh lembaga kependidikan, yang dilakukan oleh sekolah maupun di perguruan tinggi. Sekarang adanya bagaimana sih langkah-langkah dari administrasi PTK itu. Seperti ada langkah-langkah tersebut, yaitu bisa memahami konsep dari administrasi PTKA secara umum. Jadi begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan, yang harus ditelusuri dan dijalankan dalam proses administrasi pendidikan tenaga kependidikan oleh lembaga pendidik dimanapun, sekolah dan perguruan tinggi, yang tadi kegiatannya itu dimulai dari mereka masuk tenaga pendidik dan kependidikan ini masuk ke lembaga itu untuk akhirnya sampai ke tahap mereka berhenti dalam proses itu. Sudah dimulai dengan perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian gaji tunjangan, dan juga pendidikan, termasuk latihan dan pengembangan, dan sampai ke tahap pemberhentian. Jadi dapat ditarik kesimpulan yang lebih sederhana, artinya adalah administrasi PTKA merupakan proses atau aktivitas pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Mereka disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima termasuk di lembaga itu sampai mereka diberhentikan. Di tengah-tengahnya, proses tancap kenapa akan kita hadapi adalah manusia secara konsep sama dengan peserta didik. Mereka memiliki keakuan dan berbeda. Mereka memiliki motivasi yang tidak sama. Tujuan yang masuk ke lembaga itu juga berbeda. Jadi untuk sampai ke tujuan yang sama, semua manusia berbeda dengan latar belakang kependidikan, bahasa, budaya, keinginan, kemauan harus dibiasakan, harus dikelola dari setiap lembaga itu. Nah, pada teori W, manusia memiliki motivasi untuk berubah, motivasi untuk perbaikan diri, motivasi melakukan, memilih dan menentukan dan melakukan banyaknya yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti kita dengan teman kita pasti memiliki perbedaan yang dimana orang lain memiliki seberapa kuat dan besar motivasi dalam hidupnya. Sebagai peserta didik, hal ini merupakan contoh perbedaan di peserta didik, karena pasti memiliki satu antara peserta didik lain itu pasti memiliki motivasi yang berbeda untuk mencapai ke hidupannya ke depan. Oke, balik lagi kita ke mendidik dan tenaga kependidikan. Sama seperti seseorang itu ternyata tidak dilihat dari sisi umur, tidak dilihat sekedar dari sisi pengalaman, tetapi bisa dilihat dari kejujuran seseorang dan kearifan seseorang untuk terbuka, untuk berani jujur dengan perilaku dan tanggung jawab sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau kita lihat jelas kalau tidak ada aturan main yang dilakukan oleh setiap manusia disebut sebagai pendidik, dan tenaga kependidikan akan sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Mereka akan bergerak sendiri-sendiri. Sementara lembaga dalam rangka mengangkat tujuan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi punya red yang jelas sehingga sampai ke sana. Jadi kalau dibiarkan setiap orang tidak akan pernah sampai ke sini, maka setiap orang ternyata pada akhirnya tidak bisa didukung tujuan lembaga dan tujuan pendidikan. Lahirnya administrasi PTKA itu dilakukan, apa saja proses dari administrasi PTKA ketika pendidik dan tenaga pendidik itu secara garis besar kita membaginya menjadi 3 bagian, yang dimana 3 bagian aktivitas. Yang pertama adalah pengadaan, yang dimana artinya proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan siapa kira-kira calon dari PTK yang sesuai dengan harapan kita untuk bergabung di lembaga
di sekolah tersebut atau di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, kita menyebutnya setelah diterima, setelah ada lakukan penempatan. Penempatan itu memposisikan mereka di tempat yang seharusnya ditempatkan, yang dibutuhkan, sehingga terbentuklah case the right man and the right place. Dan negatifnya adalah orientasi sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon-calon atau mereka yang kita sebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang baru. Dengan orientasi, mengikuti proses orientasi, mereka menjadi baru di lembaga kita, karena untuk sampai ke tujuan siapapun, manusia harus punya orientasi yang sama. Nah, dari yang ketiga orientasi tadi itu sama dengan bisa dikatakan itu adalah orientasi yang harus dilakukan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka para calon yang sudah diseleksi, yang sudah diterima melalui proses rekrutmen yang panjang itu betul-betul diterima sebagai sebuah keluarga, sebagai anggota keluarga baru dengan orientasi diatasi berbagai macam keraguan dan ketakutan mereka, kecanggungan mereka timbul dan dengan rasa percaya diri yang tinggi, rasa saling percaya, dan bagaimana karyawan baru sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang baru, mereka akan tahu semestinya harus bekerja seperti apa PR yang harus mereka laksanakan. Nah, yang paling menyenangkan untuk kependidikan di kita ini yaitu adanya untuk membincangkan bagi PNS atau pegawai negeri sipil atau SDM atau pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bergabung dan diterima. Nah, konsep apa yang yang disediakan oleh lembaga kependidikan di tanah air ini sebagai PNS teropangnya dalam undang-undang, itu undang-undang dari pegawai negeri sipil yang terkaitkan dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan itu. Mereka paling tidak menerima 3 hal yang menjadi orientasi. Harusnya ada kewajiban dan hak. Kewajiban yang dibalik ketika dilakukan hak akan diterima, tetapi ketika hak di depan kita seringkali lupa dengan kewajiban. Jadi dibalik kebiasaan kata yang muncul, peribahasanya kewajiban dan hak di depan kita seringkali lupa dengan kewajiban. Jadi dibalik kebiasaan kata yang muncul peribahasanya, kewajiban dan hak kewajiban kita sudah jelas, dan hak-hak yang kita sudah menjadi seorang pendidik dan tenaga kependidikan, minimal kita akan mendapat 3 harga, diadakan mendapatkan tunjangan, mendapatkan penghargaan seperti gaji, berarti pengeluaran dan kompensasi harus dibayarkan kepada seseorang, kepada pegawai kepala pendidik atau tenaga pendidik pemerintah, berupa gaji pokok ditambah dengan berbagai macam jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS yang dihitung setiap bulannya. Sifatnya, sedangkan tenaga honorer lebih tepat jika gaji atau honornya itu dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya, jumlah kerja, dan jumlah beban tugasnya. Gimana dengan tunjangan? Adanya tunjangan tersebut, ada tunjangan yang tidak tetap kalau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 di situ dijelaskan dalam tunjangan tersebut dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja, kepada peserta, kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu, dan itu dikaitkan dengan kehadiran, dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja, dan terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi, juga dikaitkan dengan tunjangan daerah terpencil dan lain sebagainya. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan kembali. Apabila dalam pengucapan kata kayak saya dalam video ini banyak salah atau keliru, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.